Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fauzia dengan NIM 1807211000176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 7 mengenai beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, sebelum itu, mari kita baca ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Anak-anak, ada berapa rukun iman itu? Ya, betul sekali, ada 6. Apa saja ya? Yang pertama ada iman kepada Allah. Kemudian yang kedua ada iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang keempat ada iman kepada Rasul. Kemudian yang kelima percaya adanya hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam iman kepada qada dan qadar. Anak-anak, iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang keberapa ya? Ya, betul sekali, rukun iman yang kedua. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Makna beriman kepada malaikat Allah yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak dapat dilihat. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Siapa yang tahu nama-nama malaikat Allah dan tugas-tugasnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas untuk menyampaikan rezeki. Kemudian yang ketiga ada malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Kemudian yang keempat ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mengawasi dan mencatat
amal perbuatan buruk manusia. Kemudian yang kelima ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Kemudian ada malaikat Malik. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kemudian ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa. Kemudian ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas untuk memberi pertanyaan di alam kubur. Kemudian yang terakhir ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari akhir telah tiba. Selanjutnya, kita akan mempelajari menerima keberadaan malaikat Allah. Anak-anak, bagaimana cara menerima keberadaan malaikat Allah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Kemudian yang kedua, banyak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah, misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Selanjutnya kita mempelajari perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama, gemar bersedekah untuk menolong sesama. Kemudian yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta meninggalkan larang-larangannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.